Baik, Bapak Ibu, untuk yang di dashboard pengawas, itu ada di ubk.bppp.kemlu.go.id. Ini masih sama seperti yang tahap-tahap sebelumnya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengawas di tahap sebelumnya maupun di tahun kemarin sudah familiar dengan tampilan dan dengan alurnya seperti itu. Kalau untuk Bapak Ibu yang baru, ini untuk dashboard alamatnya ya, ini nanti memasukkan username dan password yang didapatkan di aplikasi pendaftaran yang tadi sudah dipaparkan ya. Jadi silahkan Bapak Ibu masuk ke linknya, lalu masukkan username dan passwordnya yang tadi sudah disampaikan didapatkan dari uh, aplikasi pendaftaran, lalu tinggal di klik login seperti itu ya. Nah ini tampilan awalnya ada beberapa bagian ya untuk tampilan di dashboard pengawasnya itu mulai dari ada daftar menu ya, daftar menu itu ada daftar peserta, ada untuk rekap dan segala macam, lalu ada pengumuman dan informasi. Nanti untuk pengumuman dan informasi ini nanti informasi terkait dengan pelaksanaan kalau memang ada update yang terbaru kita sampaikan di sini. Lalu ada bagian download berkas atau unduh berkas, nanti juga untuk paparan materi atau dan lain sebagainya kita sampaikan di laman pendaftaran juga di laman pengawasan, dashboard pengawas juga kita nanti akan upload berkasnya di sini juga seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu untuk tampilan di data peserta ini ada detailnya ya, detail pesertanya, ada foto, ada nama, terus lalu ada username dan passwordnya peserta untuk masuk ke dalam aplikasi ujian. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada peserta nanti di ke pengawasannya, dibawa ke pengawasannya, ketika peserta itu lupa password atau apa, Bapak Ibu bisa melihat atau bisa menyampaikan username dan passwordnya untuk masuk ke aplikasi ujiannya seperti itu. Lalu juga ada menu action ya, menu action ini ada menu yang gambar pensil itu adalah berita acara, terus lalu ada menu terima, menu hentikan, dan menu untuk kirim pesan. Selain ada menu untuk menu untuk mengendalikan ujian, lalu juga ada menu untuk status ya, di mana status ini adalah status di mana peserta itu sedang dalam kondisi apa, misalkan sudah menyelesaikan ujiankah atau statusnya sudah mengerjakan atau dihentikan atau belum login, ini sesuai dengan warnanya. Lalu ada di sampingnya ini yang warna hijau, di kotak hijau ini ada progres sisa waktu ya, progres waktu pengerjaan mulai dari sudah tinggal sisa waktunya tinggal berapa menit seperti itu, dan progres pengerjaannya sudah berapa persen. Jadi bisa dilihat di progres sisa waktu. Lalu di sampingnya ada pesan yang dikirimkan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengirimkan pesan nanti akan tercatat di sini ya untuk historinya seperti itu ya. Ini tampilan pada data peserta yang nanti Bapak Ibu mengawasi pesertanya. Lalu untuk mengendalikan ujian ini ada beberapa icon ya atau gambar, di mana tadi sudah saya sebutkan. Untuk gambar pensil ini adalah berita acara ya, berita acara untuk Bapak Ibu nanti mengisi berita acara sesuai dengan kejadian yang terjadi waktu selama ujian. Untuk berita acara ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk melengkapi atau mengisi untuk berita acara ini, karena tadi disebutkan juga oleh Bu Ramawati dan Pak Banji, di mana ketika ada terjadi pelanggaran atau terjadi kecurangan yang dilakukan oleh peserta, nah ini kita acuannya adalah catatan dari Bapak Ibu waktu uh, mengisi berita acara ini. Jadi ketika ada pelanggaran, Bapak Ibu mohon untuk bisa melengkapi secara detail ininya ya, catatannya kenapa terjadi pelanggaran dan apa yang sudah dilakukan peserta itu, kronologisnya atau seperti apa, tapi tidak perlu panjang-panjang ya, cukup pendek aja. Misalkan peserta tidak join dibantu orang lain atau gimana, itu perlu menjadi catatan sebagai pegangan kami, pegangan dari tim panitia pusat ya, dalam nanti melakukan pengolahan hasil ketika terjadi kecurangan. Jadi kalau misalkan ini ada peserta yang dihentikan karena melakukan pelanggaran, ini bisa menjadi keputusan dari tim panitia nasional untuk
melakukan apakah ini berhak lulus atau tidak. Nah, ini catatan ini, jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa melakukan catatan atau menuangkan berita acara ini, mengisi berita acara ini dengan lengkap sebagai nanti bahan pertimbangan kami waktu untuk pengolahan hasil kelulusan seperti itu. Lalu ada terima peserta ya, terima peserta ini untuk menerima peserta yang sudah dipastikan sesuai. Jadi ketika peserta itu sudah mulai masuk ke halaman ke Zoom, ruang Zoom, Bapak Ibu melakukan verifikasi data, foto dan lain sebagainya. Ketika sudah dirasa memang cocok dan peserta itu berhak untuk mengikuti, Bapak Ibu bisa menerima melakukan terima pesan, terima peserta ini ya. Ini ketika Bapak Ibu sudah menekan tombol segitiga ini, menerima peserta ini, peserta tersebut bisa masuk ke halaman tesnya seperti itu. Lalu untuk hentikan ujian ya, untuk menghentikan ujian ini adalah fitur ketika peserta itu terjadi kendala atau melakukan kecurangan. Jadi tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Nurudin ya bahwa dari pengawas, sisi pengawas itu bisa menghentikan ujian peserta seperti itu. Jadi ketika dilakukan dari pengawas itu menghentikan ujian, lalu peserta itu akan terlempar atau keluar dari sistem ujian dan tidak bisa melaksanakan ujian sebelum pengawas itu menerima peserta lagi untuk bisa login lagi. Jadi ketika terjadi pelanggaran, terjadi kendala dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol hentikan ini untuk menghentikan peserta untuk dalam pengerjaan ujian seperti itu. Sekali lagi, ketika nanti Bapak Ibu menghentikan peserta akan ada pesan yang wajib diisi ya, yang wajib diisi ketika kenapa sampai ini dihentikan dan alasannya apa seperti itu. Lalu ada kirim pesan, kalau kirim pesan ini masih komunikasinya searah ya, jadi Bapak Ibu bisa mengirim pesan selain pesan ke peserta ya, tapi hanya satu arah, jadi Bapak Ibu hanya bisa mengingatkan peserta misalkan tolong ruangannya terlalu gelap bisa menyalakan lampu dan lain sebagainya, atau mengirim pesan ke peserta yang sifatnya satu arah, nanti pesan itu akan muncul pada layar ujian pesertanya. Jadi peserta bisa membaca dan menerima pesan Bapak Ibu yang Bapak Ibu kirimkan seperti itu. Itu selain komunikasi selain selain menggunakan Zoom ya, kalau Zoom kan bisa langsung Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan cara ngomong langsung ke peserta, tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin mengingatkan peserta mungkin bisa menggunakan fitur kirim pesan ini karena sifatnya hanya satu arah dan tidak bisa dua arah. Jadi Bapak Ibu hanya cuma bisa mengirim pesan ke peserta seperti itu. Lalu ini ada yang status ya. Warna-warna status ini apa saja? Ini ada warna kuning, biru, hijau, dan merah, di mana kalau untuk yang peserta sudah selesai mengerjakan itu warnanya hijau ya. Jadi yang mengerjakan sudah lagi proses mengerjakan atau sedang selesai mengerjakan itu warnanya hijau. Lalu kalau yang belum login itu warnanya kuning ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ketika peserta itu belum login itu warnanya akan kuning. Ketika peserta diterima dan sudah login itu warnanya akan berubah menjadi biru seperti itu. Lalu kalau sudah mulai tahap mengerjakan, bisa mengerjakan soal itu warnanya sudah menjadi warna hijau statusnya. Lalu kalau untuk yang warna merah ini yang dihentikan seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik tombol hentikan ini, nanti akan berubah menjadi merah warna statusnya ini karena dihentikan seperti itu ya.